Mengenal artikel ilmiah. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah, apa artikel ilmiah itu? Pertama, artikel ilmiah adalah suatu jenis tulisan yang ditulis berdasarkan kepada kegiatan penelitian yang kita lakukan. Kegiatan penelitian yang meliputi pengumpulan data, analisis data, penyajian data, hingga menemukan temuan penting. Kedua, kegiatan penelitian inilah yang kemudian akan kita sajikan di dalam tulisan ilmiah, yaitu suatu tulisan dengan menggunakan kaidah ilmiah yang harus kita taati. Kaidah ilmiah itu meliputi judul, latar belakang masalah, metode penelitian, pembahasan dan hasil, simpulan, dan daftar pustaka. Dari dua batasan itu, di sini kita bisa mengidentifikasi bahwa artikel ilmiah atau riset adalah suatu tulisan yang menyajikan hasil penelitian yang disusun dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Dari sinilah kita memahami bahwa menulis artikel ilmiah atau riset akan selalu melakukan dua kegiatan penting. Yang pertama, menulis artikel ilmiah akan didahului dengan kegiatan meneliti dengan prosedur ilmiah. Dan yang kedua, artikel ilmiah adalah artikel yang ditulis dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Agar lebih konkret, perhatikan penjelasan saya berikut ini. Saya akan memberikan gambaran contohnya. Perhatikan baik-baik. Jika kita tertarik pada kebiasaan bangun pagi anak-anak selama pandemi, maka kita akan meneliti kebiasaan anak-anak yang dilakukan setelah bangun pagi. Dari sinilah kita kemudian bisa memilih 10 anak tetangga yang masih duduk di bangku SD. Kita bisa bertanya kepada anak-anak ataupun orang tuanya. Setelah anak-anak bangun tidur pagi hari, 3 kegiatan apakah yang dilakukan oleh mereka? Dari pertanyaan itu, ternyata para orang tua dan anak mereka menjawab kegiatan setelah bangun pagi yang dilakukan oleh anak-anak adalah menonton TV, bermain game di HP, bermain dengan teman, dan belajar mengerjakan tugas sekolah. Jawaban dari orang tua dan anak inilah yang kemudian kita sebut sebagai data atau informasi. Data dan informasi ini yang kemudian akan kita kumpulkan, kemudian kita klasifikasi, kemudian kita analisis, sampai kemudian kita menemukan temuannya. Nah, dari temuan inilah kita kemudian akan menjadikan informasi-informasi itu sebagai bahan di dalam tulisan riset. Maka informasi itu kemudian disajikan dan ditemukan kenyataan-kenyataan bahwa ternyata kegiatan anak-anak yang dilakukan setelah bangun tidur selama pandemi adalah menonton TV, main game, belajar, dan bermain.
inilah temuan kita yang disebut dalam hasil penelitian. Dari hasil temuan informasi itulah kemudian kita akan melakukan analisis. Pertanyaannya adalah kenapa? Nah, kenapa sebagian anak setelah bangun tidur itu menonton TV? Disinilah kita harus menjawab pertanyaan tersebut didasarkan kepada analisis kita terhadap teori dan informasi. Disinilah kita sebenarnya sedang melakukan pembahasan di dalam artikel riset atau ilmiah. Semoga ini memberikan satu gambaran tentang proses kerja di dalam menulis karya ilmiah atau artikel riset. Ini jenis tulisan yang sangat menantang. Menulis dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah untuk menghasilkan temuan ilmu pengetahuan yang tentu saja akan memberikan banyak manfaat kepada semua orang. Untuk semakin memperjelas, kita juga bisa memperhatikan contoh berikut ini. Misalnya, setelah kita membaca sebuah buku dongeng, ternyata di dalam buku dongeng tersebut kita menemukan tokoh-tokoh binatang yang baik. Kemudian kita tertarik sekali untuk meneliti nilai kebaikan apa sebenarnya yang diperankan oleh para tokoh di dalam buku dongeng itu. Dari situlah kita kemudian mengumpulkan data dengan membaca buku dongeng itu. Setelah membaca dengan seksama, kita menemukan ada 5 nilai kebaikan yang dilakukan oleh tokoh dongeng itu, yang meliputi patuh kepada orang tua, jujur kepada siapapun, suka menolong, suka menabung, dan cinta lingkungan. Dari situlah kita bisa menemukan 5 nilai baik yang ada di dalam dongeng, yaitu nilai baik yang diperankan oleh para tokoh. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai informasi atau temuan penelitian. Dari informasi terkait dengan 5 nilai baik yang diperankan oleh tokoh di dalam dongeng, kita kemudian melakukan kegiatan analisis. Kegiatan analisis ini bisa kita lakukan dengan menjawab 2 pertanyaan penting berikut ini. Yang pertama, kenapa nilai baik itu diperankan atau dilakukan oleh para tokoh dongeng tersebut? Yang kedua, apa hubungannya nilai baik yang diperankan para tokoh di dalam dongeng dengan kenyataan anak-anak yang sekarang? Dengan menjawab 2 pertanyaan tadi, yang kemudian kita uraikan di dalam pembahasan, inilah kemudian kita sudah melakukan analisis dan menemukan hasil penelitian. Nah, dari sinilah setelah kita melakukan pembacaan yang cermat, kemudian dari pembacaan dongeng itu kita bisa menemukan informasi yang tepat, dan kemudian informasi itu kita analisis, maka dari sinilah kita kemudian bisa menyusun dan menulis artikel ilmiah hasil penelitian atau riset kita. Semoga dengan penjelasan di atas kita semakin jelas, dan penjelasan-penjelasan tadi memberikan gambaran yang konkret terkait dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu belajar menulis artikel ilmiah atau artikel riset. Dari sinilah kita bisa mengidentifikasi bahwa
artikel ilmiah atau artikel riset itu adalah kegiatan menulis yang dilakukan dengan langkah-langkah penelitian, dan kemudian hasil dari kegiatan meneliti itu kita sajikan dengan menggunakan kaidah ilmiah. Kegiatan penelitian yang akan kita lakukan di dalam menulis artikel riset ini meliputi kegiatan di dalam mengumpulkan data atau informasi, kemudian melakukan analisis data atau informasi, kemudian kita menyajikan informasi dan data, sampai kemudian kita menemukan temuan penting yang bermanfaat bagi banyak orang. Sedangkan prosedur atau kaidah ilmiah yang kita gunakan di dalam menulis artikel riset ini meliputi penulisan judul, penulisan latar belakang masalah, penulisan metode penelitian, penulisan pembahasan dan hasil, menarik kesimpulan, serta kemudian menuliskan daftar pustaka. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat bagi kita semua.